Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Alfiandi dari kelas TI 4A, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang MySQL beserta fungsi dan kekurangannya. MySQL adalah salah satu jenis database yang bersifat open source. Tentunya, banyak sekali bentuk database selain MySQL sendiri dalam pembuatan sebuah aplikasi yang kompleks dan dapat dijalankan secara dinamis. Database sangatlah dibutuhkan untuk menyimpan berbagai data dalam bentuk informasi. Website dan aplikasi berbasis mobile memerlukan database untuk menampung informasi yang banyak, contohnya dari segi URL, username, password, informasi user, dan lain-lain. MySQL dapat memanajemen segala macam bentuk basis data agar dapat dikelola dengan baik. Nah, jadi apa itu MySQL? MySQL sebuah DBMS atau Database Management System menggunakan perintah SQL yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Yang pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan kedua adalah shareware, di mana perangkat lunak berpemilik memiliki batasan dan penggunaannya. MySQL termasuk ke dalam RDBMS atau Relational Database Management System, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi, dalam proses pengembalian data menggunakan metode relational database dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. Nah, fungsi dari MySQL ini secara garis besar, fungsinya adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang membuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Hampir seluruh penyedia server web atau host menyediakan fasilitas untuk MySQL dalam pengembangan aplikasi berbasis website untuk dikelola oleh web developer. Kemudian, antarmuka dari MySQL adalah PHPMyAdmin yang berfungsi untuk menghubungkan antara bahasa pemrograman PHP dengan MySQL untuk proses pengelolaan basis data pada web. Nah, kelebihannya sendiri dari MySQL ini kurang lebih ada 10 kelebihan. Nah, berikut merupakan beberapa kelebihannya diukur dari segi penggunaan dan fitur yang dimiliki. Yang pertama, kelebihannya itu bersifat open source. Untuk penggunaan dari MySQL dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja karena memiliki dua lisensi, yaitu tadi yang pertama free software dan yang kedua shareware. Selain itu juga termasuk dalam sistem manajemen database yang disediakan secara gratis, serta memiliki banyak komunitas dan dokumentasi untuk membantu Anda dalam mengembangkan aplikasi menggunakan database server. Kelebihan yang kedua yaitu mendukung penggunaan multi-user. Nah, MySQL juga dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu waktu. Jadi digunakan secara bersama-sama dalam satu waktu karena bersifat yang tadi multi-user, sehingga Anda tidak perlu khawatir ketika mengakses basis data secara bersamaan. Keuntungannya di sini adalah tim developer dapat mengerjakan database secara bersamaan atau biasa disebutnya sebagai teamwork. Nah, kelebihan yang ketiga, terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Kelebihan lain dapat terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain seperti pada PHP dengan menggunakan PHPMyAdmin sebagai perantara. Anda sudah bisa membuat basis data pada web server dengan lebih efektif. Kemudian dapat digunakan juga untuk kebutuhan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan framework
seperti framework Laravel dan CodeIgniter. Yang keempat, yaitu sajian tipe data yang bervariatif. Tipe data yang disajikan dalam MySQL juga sangat variatif. Contohnya, ada tipe data varchar, integer, float, double, date, timestamp, dan lain-lain. Dalam hal ini, Anda dapat mengelompokkan berbagai data sesuai dengan kriteria informasi secara lebih akurat dan efektif. Pengelolaan database dalam server juga akan terbantu dengan adanya banyak jenis tipe data untuk mengembangkan perangkat lunak yang kompleks dan terstruktur. Kemudian yang kelima ada struktur database cenderung fleksibel. Jika dibandingkan dengan struktur tabel dari database yang lain seperti Oracle dan Postgre, MySQL tergolong lebih mudah. Mengapa demikian? Karena sebagai contoh, dalam proses eksekusi pada alter table lebih mudah digunakan secara cepat diproses. Yang keenam, sistem keamanannya yang telah terjamin. MySQL dapat mengatur hak akses pengguna atau user dengan enkripsi tinggi. Selain itu, terdapat beberapa fitur keamanan yang lain seperti level nama pada host dan pembuatan subnet mask. Jadi, bukan berarti dengan perangkat lunak yang bersifat open source membuat keamanan menjadi buruk. Nah, kemudian kelebihan yang ketujuh, tidak membutuhkan kapasitas RAM yang besar. MySQL dapat diinstal pada perangkat dengan kapasitas RAM terbatas. Jika dibandingkan dengan database lain, dapat dijalankan dengan kapasitas memori yang kecil. Sangat cocok digunakan oleh setiap orang untuk membantu pengembangan aplikasi dengan konsumsi RAM yang rendah. Kelebihan yang ke-8, perangkat lunak portable. Kelebihan berikutnya yang dimiliki oleh MySQL adalah perangkat lunak bersifat portable. Portable di sini maksudnya adalah sistem basis data dapat diolah dalam berbagai platform atau multi-platform, sehingga dapat dijalankan baik dari sisi Windows, Linux maupun Mac OS ya. Kemudian yang 9, untuk spesifikasi hardware yang rendah, jadi support gitu SQL tuh. MySQL sangat mendukung untuk perangkat hardware yang memiliki spesifikasi rendah. Jadi, buat kalian jangan khawatir untuk yang memiliki spek PC atau laptop yang masih rendah. Dengan menggunakan DBMS ini, Anda juga bisa membuat sistem basis data untuk server dalam sebuah website. Nah, kelebihan yang terakhir yaitu memiliki performa yang baik. Dari sisi performa yang dimilikinya, kecepatan dapat menangani query sangat cepat. Kemudian juga dapat menangani proses SQL persatuan waktu. Nah, dari kelebihannya itu tentunya ada kekurangannya dong. Nah, kekurangan dari MySQL ini kurang lebih ada 3 kekurangannya, yaitu yang pertama, kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobile. Untuk Anda yang sedang mengembangkan aplikasi untuk membuat game dan mobile, kami sarankan untuk tidak menggunakan MySQL karena manajemen database yang dimiliki kurang cocok untuk pengelolaan aplikasi tersebut. Lebih mudah untuk menggunakan database server dengan metode cloud atau lebih real time. Kekurangan yang kedua yaitu technical support yang kurang mendukung. Technical support yang dimiliki oleh MySQL sendiri dirasa kurang mendukung karena belum menyediakan support yang baik dari segi teknisnya, sehingga user mengalami kesulitan saat menghubungi technical support. Nah, kekurangan yang terakhir mungkin kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas besar. Kurang cocok dan tidak direkomendasikan juga untuk mengelola basis data dalam kapasitas besar. Apabila Anda menginginkan sebuah database server yang dapat menampung data dalam jumlah besar, maka Anda dapat mencoba dengan menggunakan big data atau BigQuery karena MySQL ini dikhususkan supaya ramah dengan perangkat yang memiliki spesifikasi rendah. Nah, kesimpulannya, MySQL adalah salah satu jenis
DBMS yang menggunakan bahasa SQL untuk mengelola sistem basis data secara terstruktur. PHP-MyAdmin adalah salah satu fitur untuk menghubungkan antara PHP dengan MySQL. Nah, fungsi dari MySQL yang paling penting adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data dalam bentuk string dan dapat diakses secara personal maupun public website. MySQL ini memiliki kelebihan dan kekurangan dari sisi fitur maupun penggunaan. Jadi, gunakanlah untuk kebutuhan bisnis atau organisasi yang mengelola data dengan kapasitas rendah. Jika memerlukan basis data dan jumlah tabel yang besar, maka lebih baik menggunakan basis data cloud ataupun big data. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai MySQL. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun penjelasan yang kurang sempurna. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.